PMK ini kita sepanjang tahun 2024 kita memang tercatat ada 135 kasus dari Januari sampai dengan Desember, di mana dari 135 itu ditemukan ada 2 yang mati, kemudian 8 potong paksa, sisanya adalah sembuh. Nah, memang kasus ini mulai memuncak itu di periode 3 bulan terakhir, itu ada sekitar 67 kasus sendiri. Jadi periode dari Oktober sampai dengan Desember. Namun demikian sebagian besar 90% dinyatakan sembuh. Kita melaksanakan pemeriksaan, kemudian KIE ke lokasi salah satu kandang milik pedagang ternak cukup besar juga yang ada di Gulang, beliau di Pak Kajiono. Jadi di sini ada populasi sekitar 40 ekor sapi dan sedikit sih ada kerbau. Nah, berkaitan dengan merebaknya kasus PMK yang saat ini sudah mulai cukup naik, lokasi di kandang-kandang ternak terutama di pedagang ini menjadi salah satu sasaran utama untuk pelaksanaan di pengawasan, pemeriksaan maupun KIE itu sendiri. Jadi supaya di teman-teman pedagang ini juga masih aware terkait dengan PMK ini. Kemudian yang kedua juga peningkatan pemantauan kesehatan hewan kami melalui teman-teman dokter hewan dan petugas yang ada di lapangan. Kemudian terakhir adalah berkaitan KIE-nya, yaitu komunikasi, informasi, edukasi. Jadi kandang untuk higienitas sanitasinya juga harus tetap diperhatikan karena kebersihan kandang itu juga menjadi salah satu faktor pemicu penyebaran PMK juga. Jadi harapannya kita bisa kerjasama dengan para pedagang ketika ada ternak keluar masuk, terutama yang masuk ya dari luar daerah, ini bisa terkontrol secara kesehatannya. Nah, ini ada Pak Kasih, ada Dokter Anton. Hari ini kita melakukan pemeriksaan untuk di sapi di sini, dan untuk saat ini kita tidak menemukan yang sakit, semuanya dalam kondisi sehat. Nah, nanti tadi pengecekan sudah dilakukan dokter hewan kami, pemeriksaannya pengecekan rambut atau mulut dari dokter. Di Kudus gimana, Bu? Apa? Di Kudus secara keseluruhan atau di Kudus, yang di Kudus kasus PMK-nya. PMK ini kita sepanjang tahun 2024 kita memang tercatat ada 135 kasus dari Januari sampai dengan Desember, di mana dari 135 itu ditemukan ada 2 yang mati, kemudian 8 potong paksa, sisanya adalah sembuh. Nah, memang kasus ini mulai memuncak itu di periode 3 bulan terakhir, itu ada sekitar 67 kasus sendiri. Jadi periode dari Oktober sampai dengan Desember. Namun demikian sebagian besar 90% dinyatakan sembuh. Nah, nanti bisa disampaikan juga atau ditanyakan dari teman-teman pedagang, karena sekarang pun juga mereka lebih aware juga, sudah tahu bagaimana menangani, kemudian harus berbuat apa. Nah, ini juga membantu dalam penurunan kasus PMK yang terjadi. Di tahun ini gimana, Bu? Untuk Januari 2025 kita belum ada lagi yang saat ini laporan kasus, namun masih menjadi concern kita untuk makanya pemantauan di kandang-kandang ini jangan sampai nanti muncul lagi yang seperti kemarin. Kalau kasus di tahun 2023 24 itu banding 23 sama 24. Iya, kalau 2023 kita turun ya, kita cuma ada 22 kasus. Sebentar ya, Nak.
22 kasus, sementara 2024 ya tadi naik, kita ada total 135. Jadi memang ada kenaikan cukup signifikan juga, dan makanya mungkin di 2025 awal ini dengan merebaknya yang tadi tinggi, kita gencar informasikan juga ke peternak, ke kelompok maupun ke pedagang supaya untuk peningkatan di kesehatannya juga masih bisa diperhatikan lagi. Sebenarnya untuk kasus PMK itu penyebabnya apa, Bu? PMK terjadi terutama memang satu ya, jadi perihal dengan di higien sanitasi di kandang itu juga menjadi kunci. Kemudian yang kedua, apabila ini seperti di contoh para pedagang ini kan ternaknya keluar masuk ya, misalkan sakit, nah sakit itu juga harus tidak hanya sakit nanti diobati selesai, maka memang harus penting juga memanggil tenaga kesehatan hewan, baik itu dokter hewan ataupun petugas kami, supaya bisa mengidentifikasi lebih lanjut, sehingga kerentanan juga daya imunnya itu juga, supaya nanti kalau ketahuan lebih awal jadi bisa langsung dibantu dengan berbagai macam vitamin, obat-obatan. Khawatirnya kalau itu sudah membawa virus tidak langsung tertangani, nah ini imunnya dia semakin strong, pada akhirnya dia karena ada gangguan, tidak ada nutrisi yang masuk dan sebagainya, sehingga memungkinkan penyakit-penyakit lain yang mungkin pembawa juga. Nah itu yang menyebabkan ternak tersebut pada akhirnya harus mati. Ada berapa tempat, Bu, untuk kunjungan pengecekan? Sasaran. Jadi sasaran untuk Januari 2025 ini tadi kita susun dengan teman-teman, rencana di titik pedagang itu ada sekitar 10 sampai 12 titik. Utamanya juga di peternak sapi perah juga ya, kita ada 12 lokasi. Kemudian di kantong-kantong kandang peternak rakyat maupun di kelompok. Terakhir tetap ada di peningkatan di pasar hewan.